Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kalian mempunyai ini atau menemukan ya? Ini bekas buzzer ya, bekas buzzer yang biasa bunyi di mobil-mobilan, ada di alat elektronik juga biasanya ada, guys ya. Nah, kita akan membuat alat ya dari bekas buzzer ini. Tentunya pasti bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, guys. Yang kita butuhkan di sini, saya menggunakan LED. Ini LED 3 volt, untuk warnanya bisa disesuaikan. Nah, untuk LED, untuk menentukan positif negatifnya di sini ada yang kotak bagian kecil dan bagian besar. Jadi yang kecil yang ini ada yang positif, sedangkan yang besar, kotaknya besar adalah negatif. Kemudian juga kita memerlukan resistor. Ini saya menggunakan 1 ohm. Pertama, kita hubungkan bagian negatif LED ke bagian negatif buzzer ini. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Ini positif, ini negatif. Nah, yang negatif LED kita hubungkan ke negatif buzzernya. Negatif LED kita hubungkan ke bagian negatif buzzer ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan resistor 1 ohm dari kaki positif buzzer ke kaki positif LED ya. Nah, seperti ini ya. Untuk penyambungannya cukup simple. Jadi yang ini negatif dan ini yang positif. Kita siapkan baterai 3,7 volt ya. Bisa menggunakan baterai bekas power bank, baterai bekas top, atau baterai bekas HP. Nah, di baterai ini kan ada positif negatif ya. Nah, yang positif tuh yang ada lekukannya. Ini yang positif, sedangkan yang polos adalah yang negatif. Kemudian ini untuk yang bagian negatif ya, yang ini kita hubungkan ke baterai bagian negatifnya. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya siapkan kabel. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah untuk ujungnya jangan lupa dikupas terlebih dahulu. Untuk ujung yang satunya kita tambahkan jarum pentul. Ini seperti ini untuk kabelnya. Kemudian ini kita hubungkan ya. Yang pertama kita hubungkan di bagian positif baterainya. Kemudian untuk yang kabel satunya lagi kita hubungkan di bagian positif buzzer. Seperti ini. Kemudian kalian coba sentuhkan untuk ujungnya. Apakah sudah berfungsi? Kalau berfungsi, LED-nya menyala dan buzzernya bunyi ya. Nah, ini LED-nya menyala dan buzzernya bunyi. Ini berfungsi. Selanjutnya kita akan praktekkan ini itu buat apa. Kita aplikasikan, misalkan ini contoh pertama. Nah, misalkan kalian mempunyai colokan, kabel colokannya panjang. Terus misalkan seperti ini contoh. Ini tidak berfungsi ya. Tuh. Pasti pernah ngalamin yang namanya roll kabel itu tidak berfungsi seperti ini. Nah, di sini kabel rollnya tuh tidak menyala, guys ya. Kalau di sini menyala, tapi di sini tidak menyala. Oke, pasti di sini ada yang putus. Oke, kita coba tes menggunakan alat yang barusan kita bikin. Alat sederhana. Coba perhatikan. Kita coba tes dulu di mana misalnya kabelnya yang putus. Nih, kita coba dulu di sini. Nah, tinggal kita tempelkan aja di salah satunya, misalkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita tempelkan satu, terus yang satu lagi kita coba di sini. Itu di sini tidak menyala, sebelah sini tidak menyala. Tuh. Kita coba pindah ke sebelah sini. Sebelah sini juga tidak menyala. Nah, kita coba yang satunya lagi. Nah, di sini menyala, ya. Berarti kabel yang salah satunya dia putus, ya. Ada yang putus. Jadi bisa buat ngetes kabel putus. Nah, seperti ini ya. Ini
ke sini. Sini tidak menyala. Coba ke sebelahnya lagi. Di sini juga tidak menyala. Coba yang ini. Yang ini. Nah, ini menyala. Berarti kabel yang warna ini dia bagus. Sedangkan warna biru putus. Uniknya kita bisa ngecek daripada kita potong, tinggal tusuk aja seperti ini. Misalkan nih mau di sini atau di mana, coba aja seperti ini. Ini sebagai contoh guys ya. Nih, kita coba tusuk aja di sebelah sini. Nah, di sini menyala. Berarti putusnya ada di antara dari sini ke sini. Ya, ini sebagai contoh doang ya. Berarti putusnya dari sini ke sini. Kalau misalkan dari sini tidak nyala, kita tinggal pindah aja dari sini misalkan ke sini. Nah, jadi ketahuan yang putusnya itu ada dari sini ke sini ya. Ini sebagai contoh aja guys ya. Nah, ini putusnya ada di sini. Tuh ya, putusnya di sini. Jadi kita bisa dengan gampang untuk mengetes kabel yang putus. Biasanya untuk kabel apa? Colokan tuh sering banget guys ya, sering banget putus. Tidak menyala. Nah, ya ketahuan sekarang. Setelah kita buang yang putusnya, kemudian kita sambung kembali. Nah, kita coba tes kembali guys. Nah, ini tadi putus. Nah, coba perhatikan di sini. Sekarang, nah menyala ya. Jadinya sekarang menyala guys tuh. Oke, di sini juga menyala tuh. Nah, jadi ketahuan yang putusnya tadi di sini. Ini sebagai contoh aja guys ya. Nah, ini setelah kita buang yang putusnya, sekarang kita cobain. Ini tadi tidak menyala. Nah, sekarang cobain setelah kita buang yang putusnya, cereng dan menyala ya. Nah, untuk selanjutnya ini juga bisa kita gunakan untuk mengecek sikring. Misalkan motor kalian tiba-tiba mati guys ya, kalian bisa mengecek sikringnya dengan cara ini. Nah, sikring yang bagus ini akan menyala ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kan terpasang di motor, kalian tinggal konekkan aja seperti ini. Nah, kalau ini menyala berarti sikringnya masih bagus. Nah, ini menyala. Tandanya ini sikring masih bagus guys ya. Atau juga bisa mengecek sikring ini. Ini sikring kipas angin. Contoh seperti ini, tinggal kita konekkan aja ke kakinya. Nah, di sini menyala, tandanya ini sikring masih keadaan bagus ya guys ya. Nah, kalau ini mati berarti ini sikring putus. Atau juga kalian bisa mengecek dioda ya. Dioda yang bagus itu dia menyalanya searah ya. Nah, jika ini menyala bolak-balik berarti ini dioda short ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita connect di sini, terus kita connect di sini. Ini menyala. Balik posisinya seperti ini. Kalau ini menyala, berarti ini dioda short. Nah, di sini tidak menyala. Tandanya ini dioda masih bagus. Oke? Nah, ini sebagai contoh kecil guys ya. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain guys ya. Tapi intinya sama. Jadi kalau misalkan untuk mengecek yang jalur-jalur putus guys ya, bisa kabel putus, sikring putus ya, atau komponen-komponen yang short bisa. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.